Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Niza Destira Safitri, NIM 1902934 from Math Education di 2019 Universitas Negeri Padang. In this video, I will explain about example of psychomotor domain in Bloom taxonomy. First, I will explain about definition of psychomotor domain in Bloom taxonomy. The psychomotor domain includes physical movement and coordination, motor skills, and physical abilities. The skill can be honed if you do it often. This development can be measured in terms of speed, accuracy, distance, implementation methods, or techniques. Ranah psikomotorik meliputi gerak dan koordinasi fisik, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Skill tersebut bisa diasah jika sering dilakukan. Perkembangan tersebut dapat diukur dari segi kecepatan, ketepatan, jarak, metode atau teknik pelaksanaan. Next, I will explain about level of psychomotor domain in Bloom's taxonomy. There are 7 categories in the psychomotor domain, ranging from simple to complex level. First, P1 perception. Second, P2 readiness. The third, P3 guided response. The fourth, P4 mechanical response. Fifth, P5 complex over response. Sixth, P6 adaptation. Seventh, P7 creativity. Ada 7 kategori dalam psikomotor domain, mulai dari tingkat sederhana hingga kompleks. Yang pertama P1 persepsi, kedua P2 kesiapan, ketiga P3 tanggapan terpandu, keempat P4 respon mekanik, yang kelima P5 respon jelas kompleks, yang keenam P6 adaptasi, dan yang terakhir P7 creativity. Okay, the next I will explain about the example in mathematics instruction. Here I will use the material about geometry flat size atau geometri sisi datar. The first, P1 perception. The example is, when learning about geometry flat size, the teacher gives instruction to students to see objects in the classroom and detect any object that are formed as geometry flat side, namely cube, cuboid, and prism. This goes into the realm of level P1 of psychomotor because at this stage, students recognize the given object through their sense, namely eye, then do the object selection. Yang pertama, P1 persepsi. Pada pembelajaran geometri sisi datar, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk melihat benda-benda di kelas dan mendeteksi benda apa saja yang terbentuk sebagai bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, dan prisma. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor tingkat P1 karena pada tahap ini siswa mengenali objek yang diberikan melalui inderanya yaitu mata. Kemudian siswa melakukan pemilihan objek. The second, P2 readiness. The example is, students have prepared themselves either in the form of learning tools or have read the material individually before learning begins. This can be seen by educators with the ability of students to detect any objects that are formed as geometry flat side in the classroom. This goes into the level P2 of psychomotor domain because at this stage, students already have mental and physical readiness to face the learning that will be started by the teachers. The readiness of students can be seen from their ability to detect what object they have
form as a geometry flat site in the classroom. Yang kedua, P2 kesiapan. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah siswa telah mempersiapkan diri baik berupa perangkat pembelajaran maupun telah membaca materi secara individu sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini dapat dilihat oleh pendidik dengan kemampuan siswa untuk mendeteksi benda-benda apa saja yang terbentuk sebagai geometri, sebagai bangun ruang sisi datar di dalam kelas. Hal ini masuk ke dalam ranah psikomotor level P2 karena pada tahap ini siswa sudah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi pembelajaran yang akan dimulai oleh pendidik. Kesiapan siswa dapat dilihat dari kemampuannya mendeteksi benda apa saja yang telah berbentuk seperti bangun ruang sisi datar di dalam kelas. The third, P3, guided response. The example is, the teacher calls the group representative to advance the class. Then the teacher gives an example of how to make a cube using nets, and then the group representative practice it to their group members. This goes into the level P3 of psychomotor domain because at this stage, students have practiced the steps that have been given by teacher, where students imitate the steps that have been addressed to the teacher and trial error to find out what happens if they are wrong. Yang ketiga, P3 tanggapan terpandu. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah guru memanggil perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas, kemudian guru memberikan contoh cara membuat kubus menggunakan jaring-jaring, dan kemudian perwakilan kelompok tersebut mempraktekannya kepada anggota kelompoknya. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor level P3 karena pada tahap ini siswa telah mempraktekkan langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru, di mana siswa menirukan langkah-langkah yang telah ditujukan kepada guru dan trial error untuk mengetahui apa yang terjadi jika mereka membuat kesalahan. The fourth, P4, mechanical response. The example is, students are able to speed up their steps in making cube using nets without seeing the example taught by the teacher. This goes into the level P4 of psychomotor domain because at this stage, students can already use the procedures provided by the teacher without the need for more modeling from the teacher, so that there is expertise from the students themselves. Yang keempat, P4 respon mekanik. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah siswa mampu mempercepat langkahnya dalam membuat kubus dengan menggunakan jaring-jaring tanpa melihat contoh-contoh yang telah diajarkan oleh guru. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor level P4 karena pada tahap ini siswa sudah dapat menggunakan prosedur yang diberikan oleh guru tanpa perlu lebih banyak pemodelan dari guru, sehingga ada keahlian dari siswa itu sendiri. The fifth, P5, complex overt response. The example is, when the teacher gives practice question about the application of geometry flat site in real life, such as calculating the volume of prism-shaped roof, the students are already proficient in sketching the problems presented quickly and accurately. This goes into the level P5 of psychomotor domain because the complex open response is the ability of students to perform a skill that consists of many steps smoothly, precisely, and efficiently. Yang kelima, P5, respon terbuka kompleks. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah ketika guru memberikan latihan soal tentang penerapan bangun datar geometri dalam kehidupan nyata, seperti menghitung volume atap berbentuk desma, siswa sudah mahir membuat sketsa masalah yang disajikan dengan cepat dan akurat. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor tingkat P5, karena respon terbuka kompleks adalah kemampuan siswa untuk melakukan suatu keterampilan yang terdiri dari banyak tahapan dengan lancar, tepat, dan efisien. The sixth, P6 adaptation. The example is, when studying prism nets,
Students can modify different prism net patterns from their brains without the help of the teacher. This goes into the level P6 of psychomotor domain because students have ability to develop skills by modifying patterns according to needs. Yang keenam adalah P6 adaptasi. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah saat mempelajari jaring-jaring dari prisma, siswa dapat memodifikasi pola jaring-jaring prisma yang berbeda dari temannya tanpa bantuan dari guru. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor level P6 karena siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dengan memodifikasi pola sesuai dengan kebutuhan. The last is P7 creativity. The example of this psychomotor domain is students create interesting learning media by using different prism net patterns found at the adaptation level. This goes into the level P7 of psychomotor domain because students have the ability to create new products based on certain conditions by exploring self-creativity. Yang terakhir adalah P7 kreativitas. Contoh dari ranah psikomotor ini adalah siswa mampu membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan pola jaring-jaring prisma yang berbeda dan yang terdapat pada tingkat adaptasi. Contoh ini termasuk ke dalam ranah psikomotor level P7 karena siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan produk baru berdasarkan kondisi tertentu dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Okay, that's all from me. Sorry for any mistake and thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.